Tuhanku, hujan rohmu, basahilah sekarang tanah telah lama ku nanti, telah lama ku nanti, bila lalu ku bersyukur, lalu ku bersyukur, curahkan Tuhan hujan rohmu, curahkan Tuhanku hujan rohmu, basahilah sekarang, basahilah sekarang tanah telah lama ku nanti, telah lama ku nanti, bila lalu ku bersujud menyembahmu, lalu ku bersujud menyembahmu. Puji Tuhan, kita sembah Tuhan dengan bergirang, dengan pujian kita. Satukanlah roh kami, ya Tuhan. Satukanlah roh kami, ya Tuhan, bergandeng tangan kami dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas, satukanlah roh kami, ya Tuhan. Satukanlah roh kami, ya Tuhan, bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semua dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa roh tercurah, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa satukanlah roh kami, ya Tuhan. Satukanlah roh kami, ya Tuhan, bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semua dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan,
Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku. Roh tercurah dari surga, Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi. Lihatlah Dia datang, lihatlah Dia datang melawan seluruh bumi, bagaikan gelombang membawa kesedihan. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mukjizatnya dinyatakan. Yang lumpuhkan berjalan, yang lumpuhkan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas dia. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, pujilah namanya. Soraklah haleluya, Tuhan Yesus. Soraklah haleluya, haleluya, pujilah namanya. Soraklah haleluya, Tuhan Yesus. Lihatlah Dia datang, Lihatlah Dia datang melawan seluruh bumi, bagaikan gelombang membawa kesedihan. lihatlah Dia datang Dia datang melawan seluruh bumi, bagaikan gelombang membawa kesedihan. yang lemah dikuatkan, yang miskin dipercaya, mukjizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuhkan berjalan, Yang lumpuh dan berjalan, yang buta dan melihat, perbuatannya ajaib atas. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, pujilah namanya. Soraklah haleluya, Tuhan Yesus. Soraklah haleluya, pujilah namanya. Soraklah haleluya, Tuhan Yesus aja. Lebih bersukacita lagi kita sembah Tuhan dengan pujian bergirang. Ku tahu Roh Allah ada di sini, kulihat perubahan pada setiap wajah. Ku tahu Roh Allah
kuasa surga turun, sesuatu akan terjadi. Ku tahu roh Allah, ku tahu roh Allah ada di sini. Lihat perubahan pada setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu akan terjadi. Di seluruh dunia roh Allah bekerja. Haleluya. Roh Allah bekerja di seluruh dunia, di seluruh dunia. Seperti nabi bersabda, di seluruh dunia, di seluruh dunia. Ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan. Di tempat ini roh Allah bekerja. Roh Allah bekerja di tempat ini, di tempat ini. Seperti nabi bersabda, di tempat ini, tempat ini. Ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air di Pentakosta roh Allah bekerja. Roh Allah bekerja di Pentakosta, roh Allah bekerja. Seperti nabi bersabda di Pentakosta. Ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan. Ku tahu roh Allah ada di sini. Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan pada setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu akan terjadi. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan pada setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu akan terjadi. Ku tahu roh Allah ada di sini. Puji Tuhan. Sembari tetap kami himbau Bapak Ibu yang melihat masih ada tempat duduk di depan untuk diisi terlebih dahulu. Kita kembali sembah Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku. Roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membebaskan hati yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata, yang jadikan hidupku alatmu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Kita ulangi, roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku,
membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhi. Roh Allah yang hidup pulihkan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Memulihkan hati mereka yang Serta mencelitkan mata. Serta mencelitkan mata yang jadikan hidupku alatmu. jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka. Memulihkan Hati mereka yang terluka. serta mencelitkan mata. Serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi membebaskan hidup yang terbelenggu. Membebaskan Bapak Ibu, saudara kita semakin berdiri. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Puji Tuhan. Susunan acara ibadah kita, doa penyerahan nanti kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Sintua, Hasudungan Manulang. Doa firman Tuhan nanti kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Sintua, Posman Napitu. Firman Tuhan hari ini kita terima disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta M. Rumapea. Dan dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini akan ada pujian khusus dari Eklesia Singer. Saudaraku dalam Tuhan, kita mulai ibadah kita dengan sama-sama mengucapkan doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Tetap kita berdiri. Kita serahkan ibadah ini dalam pimpinan Tuhan. Agar Dia yang berkuasa sepenuhnya mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Memberkati kita lewat ibadah yang kita kerjakan hari ini. Nanti kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Sintua Hasudungan Manulang. Kita sembah Tuhan. Kita mulai dari rapnya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu, jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Untuk Roh-Mu
menyembahmu, menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Sambil ulurkan tanganmu, katakan ku buka hati. Untuk Roh Kudus, ku buka hati. Ku buka hati, menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus, menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terpuji-pujilah namamu Bapa di sorga. Allah yang kami sembah, kami puji hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu ya Bapa, buat segala kebaikan-Mu yang telah menyertai dan memimpin kehidupan kami. Terutama Bapa, Engkau telah bawa kami di tempat kudus-Mu ini Bapa, untuk Engkau bawa bersukacita, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, pimpinlah ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini Tuhan. Ampuni kami Bapa, di dalam segala kelemahan kebodohan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau layakkan kami di dalam memuji menyembah Kau Tuhan. Terutama Bapa, pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Seluruh fasilitas yang kami pergunakan di dalam menopang jalannya ibadah ini Tuhan, supaya Engkau berkati, kuduskan semuanya Bapa, supaya semuanya itu Bapa boleh menopang pelayanan-Mu pada saat ini Tuhan. Secara khusus Bapa, hamba-Mu Bapa Guru Pertumbuhan Sinaga, yang telah Engkau percayakan lewat hamba-Mu di dalam Tuhan memimpin kami lewat puji-pujian. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan penuh kuasa-Mu Yesus. Bahkan Bapa, roh puji-pujian, roh sukacita itu Engkau penuhkan di dalam diri hamba-Mu, sehingga kami akan dibawa bersukacita, meninggikan, mengagungkan nama-Mu yang luar biasa itu Bapa. Sedemikian Tuhan, bila ada kuasa-kuasa iblis, roh kegelapan yang mau mencoba mengganggu ibadah kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak, kami halau semua dari tempat ini. Namun biarlah roh kealahan-Mu yang menyelimuti kami Bapa, untuk kami bawa menikmati Tuhan, bersukacita di dalam Engkau, sehingga kami akan pulang dari tempat ini dengan sukacita yang luar biasa, oleh Tuhan yang mengurapi dan menggembalakan serta memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, lewat kesempatan kami di dalam berdoa kepadamu, tentu semua Bapa, persembahan kami maupun puji-pujian kami, bahkan Tuhan tubuh jiwa raga kami Tuhan, supaya semuanya itu boleh berkenan kepadamu. Dengan demikian Tuhan,
kami akan pulang dari tempat ini oleh sukacita besar yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dengan bergirang kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha. Aku rindu ke sana. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama. Satu kota tanpa malam. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha. Aku rindu ke sana. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama. Inilah harapanku. Inilah Tujuan hidupku. tujuan hidupku dalam hidup. Ingin bertemu. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai, Raja damai. Satu kota tanpa malam. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha. Aku rindu ke sana. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama. Inilah harapanku. Inilah Tujuan hidupku. tujuan hidup Dalam hidupku. dalam hidup. Ingin bertemu. Yesus Tuhan, Raja damai. Raja damai, Raja damai. Inilah harapanku. Tujuan hidupku. Tujuan hidupku dalam hidup. Ingin bertemu. Bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Saudaraku dalam Tuhan, hati kita begitu bersuka cita saat kita mengingat apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, Yerusalem baru, surga yang kekal. Kita tambahkan pujian kita, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Dan di akhir pujian ini nanti Eklesia Singer akan mempersembahkan pujiannya kepada Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan Dan pemerintahan Allah kita. dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pedangnya. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa Dan pemerintahan Allah kita. Allah kita, kuasanya yang
kesaksian kita. Kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Di saat hati sedang ragu, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berkorban, diangkatnya.
Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berlebat, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Hati-hati dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Puji Tuhan. Kita lanjutkan ibadah kita. Secara khusus kita akan berdoa buat pelayan firman Tuhan. Nanti kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Sintua Posman Napito. Saat kita naikkan pujian kita, peganglah tanganku Roh Kudus. Kita juga memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari Ku tak dapat jalan sendiri tanpa roh-Mu. Roh, bawalah diriku kepada, bawalah diriku kepada jalan agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada, bawalah diriku kepada
jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus, kudus Tuhan. kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah, simfoni indah, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, ajaib namamu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa di surga, Allah yang terus menyelamatkan kami dan menggembalakan kami dengan tangan kasih-Mu yang begitu besar. Pada saat siang hari ini Bapa, kembali kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu yang telah Engkau kerjakan memimpin kami, mempersekutukan kami untuk beribadah lagi menyembah-Mu Bapa, di dalam segala kehendak dan rencana-Mu, di dalam segala kebenaran firman yang selalu Engkau ajarkan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersiap untuk menerima kembali pengajaran yang hidup, pengajaran dari kemurnian firman Allah di dalam memperlengkapi segenap kehidupan kami dengan segala pengetahuan dari surga, sehingga kemurnian iman percaya kami boleh terpelihara. Dengan demikian keselamatan kami boleh tetap terjamin sampai kami masuk kepada kehidupan yang kekal ya Tuhan. Oleh sebab itu mari pada saat ini kami memohon kepadamu Tuhan, tolong jamah hati kami setiap jemaat-Mu Bapa. Sebab Engkau tahu Tuhan sejauh mana hati kami terbuka lebar kepadamu. Dan banyak hal yang membuatkan kami begitu lambat untuk menerima kuasa Allah di dalam mengembangkan dan mendewasakan kerohanian kami untuk mengerti segala kehendak-Mu. Untuk itulah Bapa, kami mohon pada saat ini, tolong jamahan-Mu yang penuh kuasa, bekerjalah kiranya Roh Kudus membuka hati kami selebar-lebarnya, menyingkapkan kepada kami pengertian yang benar dari segala kebenaran firman-Mu, sehingga ada kesadaran dalam diri kami umat-Mu Tuhan. Untuk sepenuhnya kami berserah dan mau berpegang teguh kepada pengajaran yang benar, yang membawa kami berdiri teguh di dalam iman yang tidak tergoyahkan, yang akan tidak dapat dipengaruhi, yang akan tidak dapat disesatkan oleh segala pengajaran-pengajaran yang lain yang tidak bersumber dari Tuhan. Sehingga keteguhan kami di dalam terus memperjuangkan keselamatan yang telah Kau karuniakan, tetap kami miliki kekuatan baru dari Roh Kudus yang terus mengalir kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari berangkatkan hamba-Mu dengan pengurapan dan kepenuhan kuasa Roh Kudus, sehingga seperti firman-Mu dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama itu Tuhan, Engkau akan memberitakan firman-Mu melalui hamba-Mu, bukan dengan perkataan biasa, tetapi disertai dengan kekuatan Roh, dan membuat hati kami semua terbuka lebar dan berkobar-kobar menyambutnya, merasakan kuasa perkataan firman itu menjadi kuasa Allah yang mengurapi kami sekaliannya. Sehingga dengan demikian kami akan pulang dengan kekuatan baru, bahkan akan menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang berdiri teguh dalam segala kebenaran firman. Apapun yang kami hadapi, kami akan tetap berpegang kepada segala kebenaran firman-Mu. Teguhkanlah kami, sempurnakanlah pengharapan kami untuk menikmati segala kebesaran firman-Mu pada hari ini. Berangkatkanlah hamba-Mu dengan penuh kuasa-Mu sampai berakhirnya ibadah ini Tuhan. Engkau yang mengendalikannya, Engkau yang terus melengkapi kami bahkan dengan kuasa dan mujizat oleh firman yang berkumandang pada saat ini. Beserta dengan dua-dua hamba-Mu juga, dua-dua syafaat yang kami akan persembahkan kepada Tuhan. Kami akan rasakan dan nikmati karya Tuhan yang ajaib heran, membangun kami sekaliannya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terlebih dahulu saya bacakan satu permohonan doa sebelum kita mendengar firman Tuhan nanti. Bandar Lampung, 21 Mei 2023. Haleluya. Saya memohon dukungan doa dari Bapak hamba Tuhan dan seluruh jemaat, khususnya Bapak Pendeta M. Rumapea, untuk mendoakan saya di mana tangan saya sebelah kanan mengalami peradangan tulang yang mengakibatkan saya sulit beraktivitas, dan menurut anjuran dokter saya harus menjalani terapi. Saya percaya Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran saya. Dan saya mohon tumpangan tangan hambanya Bapak Pendeta M. Rumapea. Atas dukungan doanya saya ucapkan terima kasih. Pemohon doa Bapak R. Sihombing, istri Boru Siregar dari sektor Bethlehem. Ini nanti yang kita doakan, juga minyak yang dibawa oleh jemaat untuk kita doakan nanti di akhir ibadah kita. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan terima firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta kita. Kita sambut dengan pujian kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan kita, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya berharap kita tetap sepenuh hati berjuang meraih hidup kekal itu. Dan untuk itu tentu kita harus juga mengerti firman Tuhan, agar dalam perjalanan kita di mana pengajaran sesat akan semakin merajalela, bahkan dengan berbagai cara penampilan dari hamba-hamba yang mengaku hamba Tuhan tetapi sebenarnya tidak diutus Tuhan. Jangan terjebak dengan hikmat dunia ini, tapi tentu Roh Allah akan betul-betul memberikan kita pengetahuan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Kita baca dulu 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17. Kita akan baca mulai ayat 1 sampai ayat 6 terlebih dahulu. Baik, perikopnya di sini, Elia di tepi sungai Kerit. Kita baca 2:1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe
dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberikan makanan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, seorang yang penuh Roh Kudus, yang tinggalnya menyendiri di salah satu pegunungan. Dia di sana selalu berdoa dan selalu menunggu-nunggu Tuhan memberi dia perintah. Hubungannya dengan Tuhan sangat akrab oleh kepenuhan Roh Allah yang memenuhi dia. Sehingga saudaraku, apapun yang dia katakan, maka seperti itu akan terjadi. Apapun yang dia katakan. Jadi di sini ia berhak berkata, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Luar biasa saudaraku, orang yang diurapi Tuhan ini, bibir mulut lidahnya bagaikan bibir mulut lidah Tuhan. Apapun yang dia katakan, maka itu yang terjadi. Bayangkan oleh perkataannya itu, Israel menjadi susah. Karena 3 tahun 6 bulan dia menutup langit. Tidak bisa datang hujan. Lalu melaratlah penduduk bangsa itu. Tetapi memang sengaja dia membuat bangsa itu melarat karena para nabi Tuhan mereka sudah tolak dan mereka bunuh. Rumah-rumah ibadah ataupun mesbah-mesbah, tempat untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan telah mereka hancurkan. Dan mereka telah menyembah Allah Baal. Mereka buat patung-patung, mereka buat gambar-gambar dari binatang yang tidak dipahami, dan mereka sebut itu Tuhan. Padahal kalaupun ada telinganya, ada matanya, tetapi tidak bisa mendengar, matanya tidak bisa melihat, kakinya tidak bisa melangkah. Dan itulah yang mereka sebut Tuhan. Mereka semua menjadi orang yang sangat bodoh. Dalam kitab Yeremia pasal 8 ayat 9 berkata, apalagi pengetahuan yang ada pada mereka, sedangkan mereka telah menolak firman-Ku. Jadi kalau orang sudah menolak firman Tuhan, maka pengetahuannya akan dicabut. Hikmatnya akan dicabut. Pengenalannya akan Tuhan menjadi sama sekali tidak ada. Mereka sebagai penyembah-penyembah Tuhan yang mati, yang terdiri dari batu, terdiri dari pohon besar, terdiri dari segala bentuk yang mereka akui sebagai roh. Sama seperti waktu kita zaman dahulu kala sebelum Injil Kristus datang, semua disembah, semua dipercayai. Oleh sebab itu semua manusia tidak peduli ibadah kepada Tuhan.
Kalau Elia katakan kepada Tuhan, aku seorang dirilah yang tinggal sebagai hambamu, tetapi nyawaku pun mereka cari. Itulah sebabnya disebut di sini, di tepi sungai itulah engkau bersembunyi. Dia menjadi orang yang tersiksa, tetapi dia telah tutup langit. Nah, inilah saudaraku pentingnya kita memiliki Roh Allah, supaya suara Tuhan kita dengar dan Tuhan bergaul akrab dengan kita. Karena pergaulan dengan Tuhan itulah yang membuat Abraham mengerti apa yang harus dia lakukan, memahami apa yang harus dia lakukan. Jadi orang percaya itu menderita di dunia ini, sebab dunia ini bukan tempat kebenaran firman. Makanya tindakannya berbeda dengan tindakan orang dunia ini. Itulah sebabnya jangan samakan dirimu dengan dunia ini. Saya akan bacakan dulu kepada kita apa yang disebut oleh 2 Korintus pasal 6. Supaya saudaraku jangan sampai perilakumu sama dengan orang dunia ini. Kalau perilakumu sama dengan orang dunia ini, berarti engkau belum manusia baru. Engkau belum manusia yang sudah milik Tuhan sepenuhnya. Kita baca 2 Korintus 6 ayat 14 mulai sampai 18. Ini supaya hidup kita berbeda dengan orang dunia. Kita harus ada rasa takut kepada Tuhan. Rasa takut kepada Tuhan juga itu adanya kita kerelaan beribadah pada waktu yang sudah ditentukan. Dan jangan anggap hari-hari besar itu merupakan sesuatu yang perlu untuk dipergunakan menjadi rekreasi ataupun melakukan tugas-tugas yang lain. Tetapi di sana kita harus perlihatkan, kita hargai Tuhan, kita puji Tuhan, lalu kita muliakan Dia dengan sepenuh hati. Kita akan baca 2 Korintus 6 ayat 14 mulai 21. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, sudah sangat sering firman ini disampaikan dari mimbar ini. Tapi adakah kita tersadar bahwa kita telah dikumpulkan Tuhan dengan kasih-Nya yang sangat besar? Dia rela menjadi dosa sehingga dihukum, disalib Golgota. Dia rela mengambil dosa semua manusia supaya manusia itu jangan masuk kematian kekal. Itulah sebabnya dia relakan dirinya tergantung di kayu salib. Dan sesudah itu, Anda yang mau akui Dia sebagai Mesias Allah, akan ada pengampunan dosa apabila engkau mau terima Dia sebagai Mesias Allah. Karena dikatakan saudaraku dalam Roma pasal 6,
ayat 3-5 bahwa di dalam kita baptis itu kita berarti satu kematian dengan Kristus. Artinya hidup kita yang lama terkubur. Lalu sesudah bangkit dari kubur itu kita disebut ciptaan baru. Karena kita disebut keturunan Abraham. Ataupun orang yang telah diberi karunia. Pada saat itu sebenarnya Anda sudah menerima kemerdekaan. Sudah disebut keturunan Abraham atau anak Tuhan. Makanya saudaraku, kurang waktu hari ini menjelaskannya untuk dihubungkan dengan beberapa ayat. Tetapi saudara hidup baru sesudah dibaptis. Itulah baptisan yang ada hanya itu, hanya baptisan selam. Itu pun harus diselamkan seluruhnya bagian tubuhnya. Makanya rekan hamba Tuhan hati-hati yang kalau ikut terlibat dalam baptisan air, kita harus tenggelamkan yang kita baptis itu sepenuhnya. Karena itu menggambarkan kuburan kita satu kematian dengan Kristus. Nah, kembali kepada ini. Disebut supaya kita keluar dari tengah-tengah orang yang hidup tanpa mengenal Tuhan, tanpa takut Tuhan. Karena banyak orang mengaku mengenal Tuhan, tetapi halnya di bibirnya. Ya, ataupun banyak orang percaya mengaku ada Tuhan, tetapi banyak Tuhannya. Hati-hati saudaraku, kita berbeda. Kita berbeda dengan mereka yang mengaku ada Tuhan, tetapi mereka sembah yang lain-lain juga. Saudaraku, kembali kepada Elia ini, disuruh dia tinggal di Sungai Kerit. Dan aku, dikatakan di sini saudaraku, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit, di sebelah timur Sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Wah, ini hebatnya Tuhan ini. Diperintahkannya burung gagak mengambil. Apa disebut di sini saudaraku? Ayat ke-6 kita baca di sini, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Sekilas mungkin sepertinya burung gagak ini pergi ke pabrik roti ataupun ke tukang jagal, karena mengambil daging disebut dari sana dan memberi roti. Tetapi itu hanya penafsiran manusia. Tetapi yang terjadi itu Tuhan bisa saja buat roti, bisa saja buat daging untuk dibawa oleh burung gagak ini setiap pagi dan petang. Betapa dahsyatnya cara Tuhan memelihara orang yang penuh Roh Kudus itu. Hidupnya terasing, hidupnya menyendiri, tetapi seluruh kebutuhannya ditanggung Tuhan. Disuruh burung gagak. Bayangkan cerdasnya burung gagak ini mencari roti itu setiap pagi dan setiap sore. Ya, buat dia antar secukupnya kepada Elia. Saya berharap saudaraku ada di antara kita yang kemudian menerima pernyataan Tuhan. Kalau Anda sudah sepenuh hati mau digembalakan oleh Roh Tuhan, mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Nah, kalau engkau mau dipimpin oleh Roh Tuhan, Yohanes 16 berkata di situ saudaraku. Apa itu saudaraku? Kita ulangi, apa juga yang telah sering dikotbahkan. Apa yang telah sering dikotbahkan? Ayat 12 dan 13 saja. Ayat 12 dan 13 saja. Tolong ini sambil dibaca, sambil kemudian belajar untuk kemudian mendapatkan karunia ini. Dan tentu kalau kita
100% hatinya bertekad menjadi warga surga ya. Kalau hanya 90%, jangan dianggap engkau akan diberi pengetahuan. Kalau engkau menganggap supaya oleh kepenuhan roh Tuhan, engkau diberi kemudian hikmat dan sebagainya supaya engkau terkenal, berarti bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, hati-hati. Jangan sampai kedaginganmu muncul. Kita baca ayat 12 dan 13. 2:1. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi hal-hal yang akan datang ini merupakan bentuk pernyataan Tuhan apa yang akan datang, apa yang akan terjadi. Ini supaya kita pahami. Makanya saudaraku, orang yang penuh dengan roh Tuhan, seperti dikatakan dalam Yeremia pasal 18 dan ayat 18, bahwa seorang hamba Tuhan tidak bisa dibatasi pengetahuannya, karena dia akan menerima pewahyuan dari Tuhan, hikmat, pengetahuan yang tidak terpelajari dari dunia ini. Tetapi betul-betul dia dibuka mulutnya, bibir mulut lidah, berbicara dari apa yang Tuhan beri oleh roh Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Makanya saudaraku, untuk kita bisa lolos dalam menghadapi godaan si pencemooh, godaan yang melakukan mujizat, bahkan dalam Wahyu 13 disebut di situ sampai patung berbicara, dan itu dikerjakan oleh iblis lewat nabi palsu, disuruhnya patung berbicara. Itu membuat nanti manusia yang tidak penuh dengan roh Allah tunduk kepada roh palsu itu. Di mana roh palsu itu telah mengajar orang untuk tinggalkan Yesus. Saya harapkan saudara supaya kita memang mulai hari ini terus belajar dengan firman, terus mengerti firman, dan bersungguh-sungguh kita mengundang roh Tuhan memenuhi kita. Jangan hanya hari ini. Bagaimana engkau berteriak sementara disuruh diingatkan puasa sekali seminggu pun gak ada yang berani. Di luar beberapa hamba Tuhan yang mungkin berani. Itu pun jujur gak? Betulkah rekan hamba Tuhan yang giliran itu memang puasa? Maaf cakap saudaraku, saya setiap hari Rabu itu sudah pasti puasa. Gak usah dikasih tahu sama siapa-siapa. Saya harusnya. Udah bertahun-tahun itu. Komitmen saya akan persembahkan tubuh ini menjadi korban persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Makanya saudaraku, waktu saya hanya waktu untuk membaca firman dan mendengarkan telepon ataupun laporan dari setiap sidang. Karena saya sudah tua begini, tidak mungkin lagi terlalu jauh ke sana kemari. Paling terima telepon, mendoakan orang yang membutuhkan doa khusus dan sebagainya. Dan kemudian baca Alkitab, berdoa. Karena saya mempersiapkan diri masuk surga. Bukan untuk yang kelihatan ini, mau membuat investasi sana sini, tidak. Karena bagi saya dunia ini akan berlalu. Saya yakin itu 100%. Apa yang perlu saya tinggalkan. Dan saya lihat, apa yang dikatakan pengkhotbah, ditinggalkan pun itu belum tentu yang mewarisi kemudian mengerti mempergunakannya sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi yang kita tanamkan dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9 itu pengenalan akan Tuhan, ibadah kepada Tuhan secara benar, itulah yang kita wariskan kepada keturunan kita. Bukan pengetahuan dunia ini, bukan cara mencari nafkah dalam dunia ini. Biarlah Tuhan nanti mengajar dia cara hidup.
Karena kalau Tuhan yang mengajar dia, pasti Tuhan buat dia. Ya, seperti contohnya Daud mengajarkan Salomo. Sehingga dia katakan di dalam Amsal pasal 2 itu, bagaimana ia sebagai seorang anak mendengarkan suara orang tuanya. Itulah dasar dia, saudaraku, bisa didudukkan di tahta Daud meneruskan pemerintahan. Dan Salomo terkenal sangat kaya raya. Tapi pengetahuan dunia tidak pernah diajarkan diajarkan Daud kepada Salomo. Tapi yang diajarkan adalah menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Hanya kemudian bagaimana dia salah langkah dengan istri dari suku-suku lain ini, itu urusan lain, dan itu saudaraku membuat kerajaan Salomo harus terpecah sesudah keturunannya. Saudaraku dalam Tuhan, makanya yang perlu kita kenalkan kepada anak kita adalah pengajaran yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Lalu kemudian konsepnya cintai pelayanan itu. Jangan sesudah merantau kita biarkan dia bebas, seenaknya pilih mana yang cocok kepada pikirannya ataupun keinginan dagingnya. Karena ada banyak gereja yang hanya berdoa amin haleluya mendukung pendetanya, tetapi tidak terbit doanya dari keluhan hatinya. Saya berharap kita betul-betul menjadi orang yang mengerti nilai kebenaran yang telah Tuhan singgung. Bagaimana ini Elia? Kemudian ayat lanjutan ayat 7 mulai. Kita lihat lagi ayat 7 mulai. Kita baca bersama, 2-1. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak ada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam tindi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudaraku, Tuhan tahu hati siapa yang boleh begitu baik kepada seorang utusan Tuhan sehingga dia katakan pergi ke Sidon sana. Sidon itu seperti sekarang ini disebut bagian Lebanon, negara lain dari Israel. Janda di sana ada yang sangat baik hatinya.
masa kering, orang minta air, tapi dia tidak keberatan. Lalu Elia berkata, bikinlah aku makan roti dulu. Lalu perempuan itu menjawab, tidak ada lagi persiapan Tuhan, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Lalu dengan perkataan yang dikatakan oleh Elia, kalau engkau dahulukan memberikannya kepadaku, baru sesudah itu engkau dan anakmu. Maka ingatlah roti yang sedikit itu dan minyak yang sedikit itu. Tidak akan habis sampai hujan, sampai Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi ini. Perempuan itu percaya. Perempuan itu percaya. Adakah hatimu, saudaraku, terbuka menjadi orang yang boleh berbuat yang baik di saat zaman krisismu, di saat situasi yang sulit? Di Israel tidak didapati janda seperti ini, kata Tuhan Yesus dalam khotbahnya. Ya, ribuan tahun sesudah ini Yesus berkhotbah. Diingatkan ini. Pada zaman Elia hanya ada janda di Sarfat. Hanya ada, bukan janda orang Israel yang memberi Elia makan, tetapi janda di negeri lain, di bangsa lain. Saudaraku, kerasnya hati manusia terhadap sesama membuat Tuhan memilih bangsa lain. Karena dia tahu hatinya, dia baca hatinya, dia mengerti semua. Sehingga jangan tutupi perilakumu dengan membela diri. Tuhan tahu semua. Sebab tidak perlu kita membela diri kita. Biarlah Tuhan, kita mohon, membela kita. Cukup. Tidak perlu orang tahu kita ini orang baik. Tetapi saudaraku, bukti-bukti kebaikan kita itu kita perlihatkan perilakunya, perbuatannya. Tidak perlu kau katakan kepada orang lain, aku ini baik kok. Aku ini begini kok. Tapi sendirinya terbukti apakah engkau baik atau tidak. Adakah engkau merasa sayang kepada orang yang membutuhkan pertolongan seperti Elia ini? Lalu disiapkan kepada Elia. Tiap hari roti itu, tepung itu tetap seperti itu. Tiap hari minyak itu tetap seperti itu. Inilah dikerjakan Tuhan lewat Elia. Orang yang penuh roh Allah itu kemudian melihat kemuliaan Tuhan, tetapi belum mengenal Elia. Kenapa? Saat anaknya perempuan ini meninggal, kemudian diletakkan di kamar Elia. Lalu Elia mendoakannya. Hidup lagi. Dari situlah si perempuan, si janda ini berkata, yaitu bahwa engkau adalah Nabi Tuhan, hamba Tuhan yang benar. Saya berharap saudaraku, kepenuhan roh Allah kau minta supaya engkau menjadi berkat seperti Elia ini. Mintakan kepenuhan roh Allah itu terus. Jadi kalau disuruh puasa, maulah puasa. Kalau disuruh untuk melakukan ABC, lakukanlah seperti itu. Ini mau minta Roh Kudus, tetapi kau lihat puasa setiap hari di gereja ini. Kau sehari pun gak pernah datang. Sudah tiba giliranmu, lebih penting cari duit ini, buka usaha ini. Bahkan kadang-kadang hari Minggu itu masih ada yang buka usaha. Saya dengar, ada seorang hamba Tuhan melapor sama saya. Oh, habis Minggu kami lihat dia di buka usahanya. Pantas terjadi, saya pikir. Tapi orang tuanya nutupi.
Hati-hati saudara, Tuhan tahu semua. Tuhan tahu. Dan kadang-kadang kaum ibu ini ada yang berdagang ini di gereja. Minggu sudah telepon dulu yang lain-lain. Aku nanti bawa ini ya. Jadi dia datang utama untuk melariskan dagangannya. Padahal ini hari Minggu. Hari ibadah. Ngapain kau berbisnis di hari Minggu ini? Dialah orang lain yang tidak perlu ataupun yang tidak dijamah Tuhan hatinya percaya kepada dia mengerjakan itu. Tapi kadang-kadang saya geleng kepala melihat karakter, kualitas, dan kadang ini pikirnya hari Kamis ya. Ya bukan hari Minggu. Ya saya habis gereja udahlah. Tadi kan sudah gereja, dagang lagi. Waduh. Memang di mana imanmu? Bukankah kalau kita baca Alkitab itu 7 hari orang Israel sebelum memperingati hari besar itu mempersiapkan diri dan kebanyakan mereka berhenti dari pekerjaannya. Tapi kita tidak harus seperti itu. Minimal hari itu kita hormatilah. Maaf saudaraku. Pernah saya ingatkan istri saya. Ini kan hari besar, janganlah pergi. Oh, jangan. Hormati, hargai Tuhan. Dia pergi, tiba-tiba datang banjir. Untung dibatasi Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, belajar. Akui Tuhan dalam segala detik hidupmu bahwa Ia Maha Kuasa, Ia Maha Tahu, Ia Maha Mengerti semua yang kau kerjakan, semua yang kau lakukan. Dengan demikian, rasa takut kita kepada Tuhan membuat Tuhan terus menggembalakan kita. Nah kemudian dalam 1 Raja-Raja 18 ini Elia kemudian meminta Raja Ahab mengumpulkan nabi-nabi palsu itu dulu. Buktikan Tuhannya hidup atau tidak. Saya akan buktikan Tuhan yang saya sembah, yang saya ajarkan itu hidup. Ada 450 nabi-nabi palsu. Nabi-nabi Baal. Dikumpulkan saudaraku. Lalu mereka mempersembahkan korbannya, membuktikan adakah jawaban Tuhannya. Tetapi sampai tengah hari mereka sampai menoreh-noreh. Kulitnya, tubuhnya berdarah-darah, tetapi tidak ada jawaban apapun. Lalu Elia katakan, berhenti, sekarang giliran saya. Sesudah tiba gilirannya, maka apa yang terjadi? Saya ajak kita dulu membaca 1 Raja-Raja 18 ayat 30 mulai. Kita baca 2, 1. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah dan demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit berkeliling mezbah itu yang sangat memuat 2 sukat benih, yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah tempat 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran.
dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air dalam pari itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Dahsyatnya kuasa pengurapan roh Allah membuat musuh semua bisa dipermalukan. Mulai hari itu nabi-nabi Baal dipunahkan semua, karena tidak terbukti dua mereka tidak ada jawaban, tetapi dua Elia, api yang sangat menghanguskan semua korban bakaran itu, membuat bangsa itu berkata, ialah Tuhan, ialah Allah yang sesungguhnya. Saudaraku dalam Tuhan, dalam perjalanan kita ke depan akan ada tantangan yang sangat berat. Tetapi kepenuhan roh Allah itulah yang kita andalkan. Oleh sebab itulah saya berharap supaya di dalam ibadah 7 malam lagi ini ada keseriusanmu untuk bersungguh-sungguh, bahkan setiap hari seharusnya bersungguh-sungguh. Jangan seperti saya lihat tadi malam, udah 2 malam saya lihat, datang berlutut tidur, sampai selesai bangkit dia juga. Saya geleng kepala, memang ngapain datang kalau untuk tidur? Saya perhatikan, makanya sering saya melirik begini, oh siapa yang serius, siapa yang tidak serius? Serius itu berteriak kepada Tuhan, berteriak, bukan hanya sekedar ngomong seperti orang dekat, bukan, berteriak tanpa peduli teriakan orang lain di sekitarnya, tapi dia serius, sungguh-sungguh suaranya menggelegar. Dan di dalam konsentrasi seperti itulah kemudian ada kemurahan Tuhan yang saya lihat. Makanya Yerusalem dulu itu menjadi begitu ramai, karena mereka yang penuh Roh Kudus itu. Bayangkan setelah mereka 10 hari menunggu, saya tidak tahu apakah pernah mereka keluar dari tempat itu, apakah pernah mereka nikmati makan minum dengan bebas, ataukah puasa mereka. Sehingga saudaraku, orang luar berkata mereka penuh dengan tua anggur, tapi Petrus dengan gagah perkasa dia berkhotbah, dan khotbah yang diurapi pada waktu itu sampai menjamah 3.000 orang yang hadir itu mau membaptiskan diri, memberi diri dibaptis. Berarti yang mendengar khotbah itu mungkin ada 2 kali lipat. Mungkin ada 6 ribuan, ada 10 ribuan mungkin. Tapi di antara yang mendengar itu 3.000 orang berkata, apa yang harus kami perbuat? Inilah kuasa firman yang diurapi oleh Roh Kudus, yang dikerjakan oleh Roh Kudus lewat orang-orang yang sepenuh hati untuk berteriak kepada Tuhan, untuk bersungguh-sungguh memohonkan kepada Tuhan. Karena saudaraku,
Kalau kita ingat Zakaria 13 kemarin yang kita baca, setelah 2/3 meninggal dengan tentunya apa yang membuat mereka meninggal saya kurang paham, tetapi mereka yang 2/3 meninggal, yang 1/3 lagi dimasukkan ke dalam situasi yang sulit, diuji lagi. Itulah sebabnya kalau Lukas 13 ayat 23 dan 24 itu selalu saya renungkan, bahwa orang yang masuk surga itu memang harus berani berjuang memasuki jalan yang sempit itu. Tidak banyak orang yang masuk itu. Tidak banyak, hanya orang yang sudah penuh Roh Kudus, yang betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Merekalah yang berani. Merekalah yang siap menderita. Karena tanpa penderitaan jangan harapkan ada hidup kekal untukmu. Oleh sebab itu saudaraku, jangan duduk di sini hanya untuk pendengar, tetapi belajar melakukan firman Tuhan sepenuh hati. Sehingga hiburkan hatimu dan katakan kepada Tuhan, tolonglah saya Tuhan, Engkau ajar terus mengerti dan memahami arti daripada kasih karuniamu yang Engkau telah perlihatkan kepadaku. Buatlah saya memiliki rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Bukan kehormatan daging yang kau bela. Tetapi saudaraku, hatimu yang takut kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kau katakan itu betul-betul dari Tuhan. Jangan asal engkau singkapkan. Tetapi kemudian setelah diuji, ternyata enggak benar. Masalah besar itu saudaraku. Jadi kalau ada keinginanmu dipuji orang, memang akan keluar seperti itu. Di antara 10 yang kau beritakan mungkin ada 2-3 tidak benar. Hati-hati, itu pasti engkau dikelabui. Kalau engkau dikelabui, nah pertanda keadaan sos. Jangan teruskan untuk melakukan pemaksaan diri supaya engkau terkenal. Masalah besar. Tetapi saudaraku, biarlah Yesus yang dikenal. Lewat apa yang bisa kita uji, harus sesuai dengan firman ya. Harus sesuai dengan firman. Kalau tidak sesuai, ya jangan paksakan. Makanya firman itu harus dibaca teliti. Harus betul-betul teliti. Sehingga di dalam penelitian itu saudaraku, akhirnya kita didapati benar dan sungguh benar. Saya berharap nanti malam ada keseriusan dari semuanya. Siapa tahu nanti malam ada kemurahan Tuhan. Bagi Anda yang memang betul serius ya. Bagi Anda yang memang betul serius. Karena banyak orang tidak mau capek. Malam pertama di depan, malam kedua, ketiga sudah hampir di belakang. Wah ini berarti tidak mau capek. Capek aja tidak mau, apalagi menderita yang lain. Jadi saudaraku, bencilah keinginan dagingmu. Tuntutlah Tuhan memberi kekuatan kepadamu untuk bisa berdoa sungguh-sungguh. Dan jangan malu berteriak, jangan malu juga bersekutu dengan Tuhan dengan sepenuh hati. Supaya dengan sepenuh hati Tuhan beri kepadamu Roh Kudus yang Tuhan telah ajarkan itu. Nah kemudian di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, sewaktu Roh Tuhan bekerja, hari Minggu yang lalu kita ingatkan itu, bagi Elia, Elisa berkata, saya ingin memiliki 2 bagian dari roh Elia. Karena Tuhan sudah kasih tahu sama dia, hari ini Elia akan terangkat ke surga. Juga Tuhan kasih tahu kepada murid yang ada di Betel. Juga Tuhan kasih tahu kepada murid yang ada di Sungai Yordan. Karena mereka semua adalah murid yang penuh roh Allah. Jadi kalau orang penuh roh Allah, ada kesaksian 2-3 orang paling tidak. Karena Alkitab berkata jangan buatkan keputusan kalau hanya 1 orang menyaksikan.
Bahaya kalau hanya satu orang menyaksikan lalu kita aminkan. Tidak bisa. Harus ada 2-3 orang yang mengakui kepenuhan Roh Allah itu bekerja dengan sangat dahsyat. Sehingga ada. Itu pun setelah diteliti. Oleh sebab itu saudaraku dalam Tuhan, Elisa berkata dalam hatinya, bagaimana saya nanti akan mengajar Israel ini berlanjut untuk menjadi penyembah Tuhan, meninggalkan penyembahan kepada Allah Baal, kalau tidak ada 2 kali lipat seperti roh Elia. Oleh sebab itu, apa yang akan kau minta? Kata Elia kepadanya, aku ingin memiliki 2 bagian dari rohmu. Yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau lihat saya terangkat ke atas ke sorga, maka itu akan terjadi kepadamu. Tapi kalau tidak kau lihat, maka itu tidak akan terjadi bagi. Saya berharap saudaraku, supaya kita mengerti tujuan daripada kepenuhan Roh Allah yang diminta Elisa, supaya dia menjadi berkat. Sehingga kalau kita baca mulai pasal 2 itu, bagaimana Elisa kemudian menjernihkan air di Jericho, kemudian dia kemudian berbicara untuk dengan suaranya supaya anak-anak yang mencaci maki dia diberi hajaran oleh Tuhan. Dan berlanjut lagi mujizat yang sangat dahsyat. Minyak seorang janda yang kemudian betul-betul digandakan menjadi puluhan ember minyak untuk dijual membayar hutangnya dan sisanya untuk masa depannya. Sangat luar biasa dan sangat dahsyat perbuatan Tuhan lewat Elisa itu saudaraku. Karena ia telah menerima 2 bagian dari roh Elia. Saya berharap kerinduanmu dipenuhi Roh Allah agar hidupmu menjadi berkat, agar hidupmu menjadi berarti. Itulah yang perlu saudara renungkan. Demikianlah firman Tuhan, dan supaya nanti malam ada waktu untuk, yaitu sehabis gereja ini ada waktu istirahat, dan kemudian nanti malam bersiap, dan tentu dengan hati yang sepenuh percaya. Kita angkat pujian kepada Tuhan, kita sembah Tuhan dengan pujian penyembahan ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku. Semua berlutut. Berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta memiliki harta kekayaan yang cukup berarti
Hanya ini Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku, betapa hatiku berterima kasih. Kau mengasihiku, kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, surgawi, kami memuji membesarkan namamu yang mulia, yang agung, yang maha kuasa itu, yang telah mengasihi kami, menyelamatkan kami, menjadikan kami menjadi keturunan Abraham lewat pengakuan percaya sebagai Engkau juru selamat kami, sebagai Mesias kami. Di dalam kolam baptisan itu Engkau buatkan kami bangkit, memiliki hidup baru, menjadi keturunan Abraham. Sungguh luar biasa kasih-Mu dan perbuatan-Mu yang sangat dahsyat. Oleh sebab itu kami syukuri semua perbuatan-Mu, kasih karunia-Mu. Bapa, inilah kami umat-umat-Mu yang Engkau sendiri kumpulkan di tempat ini. Tentu ada kasih-Mu, ada rancangan-Mu untuk membuka hatinya mengerti firman, memahami firman, supaya hidup sesuai dengan pengajaran-Mu. Betul-betul ada rasa takut dan gentar
betul-betul ada kesadaran Engkau hadir di dalam setiap detik dan waktu untuk mengerti dan mempelajari, mencatat semua perilaku-perilaku kami, sehingga dengan hal yang Engkau telah tuliskan lewat para hamba-Mu, apa yang Kau katakan tentang Yusuf Tuhan, sebelum ia menjadi raja nomor 2 di Mesir, apa yang Kau katakan juga kepada Daud Tuhan, sebelum ia menjadi raja menggantikan Saul, Engkau pasti telah mengerti hati dan jiwa semuanya. Itulah sebabnya Samuel Engkau suruh mengurapi ia menjadi raja. Bapa, sungguh semua perbuatanmu dahsyat, semua pekerjaanmu mengherankan. Oleh sebab itu Tuhan, ikatlah kami dengan ikatan iman yang teguh, dengan sukacita yang teguh, supaya kami berjuang terus, kami bersungguh-sungguh terus menghampiri hadirat-Mu. Oh, sepenuh hati menyerahkan tubuh jero kami, agar Engkau gembalakan, agar mengikuti suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, serta Tuhan mengerjakan pekerjaan-Mu sepenuh hati kami, sehingga Tuhan perjuangan kami mewarisi kerajaan sorga tidak sekedar di bibir mulut lidah kami, tetapi praktek hidup kami terus mengikuti jejak-Mu Tuhan, terus berjalan untuk menuju sorga yang Kau persiapkan itu. Perhatian kami tertuju kepada hidup kekal, dan kami sendiri sepenuhnya dibangun dalam kehidupan sorga. Kami sangat harapkan kuasa Tuhan. Penuhilah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sebab oleh Roh Kudus-Mu lah kami tentu mengerti banyak pengetahuan, banyak pengertian yang belum kami miliki. Sebab orang yang tidak hidup dalam firman tidak akan memiliki pengetahuan apa-apa lagi. Oleh sebab itu, buatkan hati kami sepenuhnya diisi oleh firman Allah, ditulisi oleh hikmat Tuhan, sehingga Tuhan kami berhikmat dan kami memiliki sumber yang tak terbatas, yaitu Roh Allah yang mengaruniakannya. Karena Roh Allah akan menjelaskan kepada kami apa yang didengarnya, dikerjakan Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk Dia sampaikan kepada kami. Itulah yang Engkau tuliskan, yang Engkau bicarakan dalam Yohanes 16 ayat 12 dan 13. Tuhan, membuat kami bangkit, membuat kami hidup dalam kehidupan surgawi. Kami sangat harapkan supaya gereja-Mu akhir zaman betul-betul yaitu dengan rasa takut dan gentar menghadiri ibadah, dan di dalam kesungguhan hati sepenuhnya bersungguh-sungguh untuk membiarkan Roh-Mu memimpin perjalanan hidupnya, sehingga Tuhan tidak ada di antara kami yang mengeraskan hati lagi, tapi bukalah hati kami dan Engkau kasihilah kami Tuhan seperti dahulu kala. Engkau tanpa menghitung dan tanpa menilai betapa besar dosa dan pelanggaran kami, tetapi Engkau relakan diri-Mu menjadi penebus seluruh dosa dan pelanggaran manusia. Engkau rela mati disalib juta untuk kehidupan kami. Kiranya di tengah-tengah sidang-Mu ini pun Tuhan, Engkau bukakanlah kasih kemurahan-Mu, sehingga di dalam kemurahan-Mu ada Roh Allah yang bekerja, ada kasih karunia Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam semua kemurahan-Mu terpujilah Engkau Bapa surgawi. Haleluya, haleluya. Saya ajak kita semua berdiri, kita doakan saudara kita RC Hombing Boru Siregar, di mana supaya Tuhan yang menyembuhkan, mengembalikan sempurna tangan kanannya, pergelangan tangan kakannya, supaya radang yang pernah ada lenyap, dan kemudian kita doakan minyak ini, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Kuasa
dosa sucikan lepaskan segala susah. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Darahnya amat kuasa. Lepaskan segala susah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menghancurkan semua perilaku dosa dan pelanggaranmu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, peradangan tangan sebelah kanan ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Tuhan menolongmu, Tuhan membuatmu sehat kembali. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang diminta hambamu ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua permintaannya dikabulkan Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah tubuhmu sehat sempurna, dan apa yang kau harapkan Tuhan tolong dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, suamimu sudah disembuhkan Tuhan, dan engkau harus sepenuhnya betul-betul hidup dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kandunganmu sehat dan engkau melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menyehatkanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membuatmu melahirkan anakmu dengan baik. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Demikian jugalah Tuhan, semua minyak yang ada di hadapan kami serahkan Tuhan kepada tangan-Mu, kepada kuasa-Mu. Mengalirlah darah-Mu Tuhan kepada seluruh minyak ini. Nyatakan kuasa-Mu melimpah, nyatakan ajaib-Mu bekerja. Siapapun mempergunakan minyak ini dalam nama Yesus, supaya mereka sembuh dari seluruh sakit penyakitnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami serahkan kepada Tuhan ibadah kami nanti sore jam 6.30 Tuhan, jam 17 yaitu 18.30. Tolong Tuhan, kalau hari nanti kepenuhan roh-Mu Engkau beri kepada kami. Kami sangat harapkan
kepenuhan-Mu itu, sehingga Tuhan kami sepenuhnya mengenal-Mu dan mengerti-Mu untuk hidup taat kepada seluruh firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau dipermuliakan, Engkau diagungkan dalam semua hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama. Haleluya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menggembalakan sidang jemaat semuanya sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji nama Tuhan Yesus.